masih muda, ya masih muda, itu justru tahap waktu yang tepat ya untuk mulai mempersiapkan ya dan membeli aset untuk bagaimana cara menghitung bagi anak saya yang umurnya masih 25 tahun. Nah, itu kan berarti kan angkanya agak panjang ya, Pak ya. Nah, itu Ya, bagaimana kita hitung? sebenarnya justru sebuah keberuntungan ya untuk anak ibu gitu yang baru 25 tahun. Artinya apa? Artinya nggak terlalu terburu-buru gitu loh. Ya, jadi strategi nabung untuk sampai ke 3.600 nagayanya itu kan jauh lebih longgar. Ya, bisa lebih panjang. Ya, dibandingkan dengan Anda yang katakan saja hari ini usia sudah kepala 4. Apalagi sudah kepala 5 seperti saya gitu kan. Wah, kita berpacu dengan waktu. Sementara kita menyadari nih penghasilan kita hari ini sepertinya agak sulit gitu ya untuk kita bisa punya sampai 3.600 nagaya. Nah, kalau saya pribadi ya teman-teman, saya punya target itu bukan di 15 juta per bulan, tapi di 30 juta. Di masa pensiun saya mau punya kualitas hidup yang bisa saya biayai itu kurang lebih di 30 juta per bulan. Artinya kan 2 kali dari yang tadi ya hitungannya ya. Ya. Saya harus bisa siapkan 10,8 miliar. Bukan lagi 5,4, tapi 10,8. Karena setiap bulan Pak Dhani saya mau bisa membiayai kualitas hidup di angka minimal 30 juta per bulan. Nah, jadi target saya bukan lagi 3.600 nagaya, tapi 7.200. Itu minimal. Nah, sekarang kalau saya baru mulai hari ini, Pak Dhani, baru mulai mau nabung nagaya hari ini, waduh, itu tantangan, Pak. Betul. Benar-benar tantangan itu. Gimana dalam waktu beberapa tahun ini saya bisa nabung 7.200. Nah, kembali ke pertanyaan Ibu tadi. Bagaimana dengan anak saya yang 25 tahun? Wah, itu kabar baik. Ya, kabar baik untuk anak Ibu. Kenapa? Karena dia nggak dibatasi waktu yang begitu singkat seperti saya hari ini. Ya, atau seperti Ibu. Ya, dengan dia masih muda, dia bekerja dengan baik, dia bisa menghemat, lalu kemudian dia bisa menyisihkan dengan rajin setiap bulan atau bahkan setiap minggu kalau perlu, ya, dari penghasilannya untuk beli nagaya, nambah. Maka tidak nutup kemungkinan beberapa tahun ke depan, jangankan 7.200 Pak Dhani, ya, bisa-bisa sudah bisa puluhan ribu, udah punya puluhan ribu. Nah, gitu. Pak, saya punya tante. Ya. Ya, saya punya tante. Sayangnya saya tidak mengikuti jejaknya. Terus terang, saya harus akui. Saya tidak mengikuti. Padahal saya sudah tahu prinsip dia itu sejak saya remaja, Pak. Jadi tante saya ini ketika anak pertama lahir, lalu kemudian ada anak kedua lahir, setiap anak itu dibukain rekening bank, Pak. QQ. Okay. Ya, memang di zaman itu tahun 90-an tidak bisa kan anak baru lahir usia 1-2 bulan langsung dibukakan rekening bank atas nama anak tersebut. Tapi rekening bank QQ, orang tua QQ nama anak. Atau nama anak QQ nama orang tua. Itu bisa, Pak. Ya, di beberapa bank itu diizinkan. Nah, yang luar biasa, Pak, setiap anak itu secara konsisten, disiplin setiap bulan ada hasil itu ditabung ke rekening masing-masing si anak, Pak. Ya, entah berapa puluh ribu di zaman itu, Pak, berapa ribu atau berapa puluh ribu itu sudah besar sekali. Nah, itu jadi tabungan, itu strategi nabung dari si ibu untuk jadi tabungan masa depan anak-anaknya. Dan yang luar biasa, Pak Dhani, hari ini, ya, anak dari tante saya ini tidak semuanya itu punya pendidikan sekolah yang tinggi, tapi mereka rata-rata punya penghidupan yang sejahtera. Ya, karena dari tabungan yang disiapkan oleh orang tuanya, mulai dari mereka bayi sampai mereka nikah, ya, itu seperti sudah dimodalin, Pak. Ya,
sorry, bukan pendidikan tidak penting. Ya. Bukan pendidikan kurang penting. Ya, tetapi dari sini saja saya melihat bagaimana orang tuanya lebih memikirkan tabungan atau investasi yang akan menjadi modal ketika anak-anak dewasa nanti. Lebih dari sekedar pendidikan. Nah, tentunya kalau anak-anak mau sekolah S1, S2, sampai S3, orang tua ini pasti siap, Pak, karena tabungannya udah lebih dari cukup.